pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Karina. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Ayo Bu. Sarita Bu. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke. Coba lihat di sekitarnya apakah ada sampah. Kita mau mengkondisikan ruang kelas kita bersih. Kalau ada sampah boleh diambil dulu ya. Bersih Bu. Bersih ya. Oke, kalau sudah bersih. Sudah siap belajar? Siap. Baik, kabarnya hari ini? Baik selalu. Oke. Kalau kabarnya baik, hari ini Ibu punya pretest. Silahkan di scan barcode-nya. Ibu kasih waktu 10 menit, silahkan dikerjakan ya pretestnya.
Nah, sebelum itu boleh perhatikan Ibu dulu. Nah, untuk penilaian kita pada pembelajaran kali ini ada 3 yang Ibu nilai ya. Yang pertama, sikap kalian. Jadi kerjasamanya di dalam kelompok, mengerjakan benar-benar, bantu temannya itu ya Ibu nilai. Kemudian keterampilan kalian, itu keterampilan Ibu nilai pada saat kalian presentasi. Dan kemudian yang satunya adalah pengetahuan kalian. Nanti Ibu kasih soal, Ibu kasih tugas. Nah, itu nanti Ibu nilai juga ya jawaban kalian ya. Ibu kasih waktu 30 menit, silakan dikerjakan. Nah, untuk di situ ada ya barcode untuk sumber belajar, video pembelajaran dengan ada e-book ya. Silakan di-scan aja barcode-nya untuk melihatnya. Jadi didapat hasilnya 38,5 ditambah 5 dikali sekitar dan menghasilkan 43.500.000. Jadi omset yang diperoleh karyawan yang memiliki pengalaman kerja 3,5 tahun adalah 43.500.000. Kelompok 2 jawabannya sama? Sama, Bu. Sama ya. Oke, terima kasih Devi. Maka diperoleh hasilnya adalah 66. Lalu untuk mencari nilai X-nya 66 kita bagikan dengan 11 diperoleh hasilnya 6. Jadi karyawan yang memiliki omset 71 juta memiliki pengalaman kerja selama 6 tahun. Gimana kelompok 1? Sama jawabannya? Sama, Bu. Oke, terima kasih Lazia. Nah, itu ya tadi ya. Setelah dengan mencari garis debit, kita bisa mengetahui interpolasi dan ekstrapolasi. Maksudnya itu ini, kita jadi bisa memprediksi kayak tadi. Kita memprediksi kalau orang itu omset penjualannya 71 juta rupiah, kira-kira berapa tahun. Nah, dengan garis debit ini
Kita pilih garis yang memungkinkan, beberapa garis yang memungkinkan. Habis itu kita cari nilai residunya. Setelah kita cari nilai residunya, kita bandingkan satu sama lain. Yang punya nilai residu paling kecil itulah garis best fit. Kemudian dari garis best fit itu kita jadi bisa tahu prediksi nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kayak ya, kembali ke tempat dulu ya, balik ke tempatnya masing-masing. Nah, sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Silahkan di scan barcode-nya, dijawab